أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. قال أيضا: بعثت رحمة ألم أبعث عذابا. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus pada akhirnya billah Bapak Kadis kita, Bapak Saudi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Khusus pada keluarga besar Sahibil Majlis Ta'lim Al-Bushrah, Bapak Haji Sanilu sekeluarga, dan pada seluruh kumpulan Maulid Al-Habsyi, adik-adik kita yang berbahagia. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali bertemu, berkumpul dalam rangka khususiyah tazkirah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada beliau, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Tujuan daripada kita semua, baik yang mengadakan acara, keluarga kita, Bapak Sanilu, tahu kita semua yang hadir, tujuannya adalah untuk memperingati terulang kembali seolah-olahnya sirah kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan yang lain kecuali karena cinta kita kepada beliau, karena cinta kita kepada Rasulullah. Nah, kita bergembira bertemu dengan bulan Rabiul Awal,
Cinta kita tidak ada bandingnya dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Cinta kita kepada Rasulullah tidak bisa dimisal seperti cinta kita sesama kita. Tidak bisa dimisal seperti cinta seorang suami kepada istrinya, seorang abah kepada anaknya, seorang kai kepada cucunya, seorang saudara kepada saudaranya, seorang sahabat kepada sahabatnya, seorang tetangga kepada tetangganya. Tidak seperti itu. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasanya tidak bisa dibayang. Kita tidak merasa seperti ada tarikan rohaniah dari Rasulullah sehingga bisa berhadir di tempat ini. Kalau kita semua mencintai Rasulullah dengan segenap apa yang ada pada kita, kita tidak bisa, karena semua bidah. Tapi yang kita lihat cinta Rasulullah kepada kita. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah hati beliau, perut ibadah hati dibersihkan, bukan karena kotor, tapi Allah menambah daripada keagungan-keagungan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh malaikat timbanglah hati Rasulullah dengan umatnya, coba 10 orang. Ditimbanglah, ternyata lebih hati Rasulullah. Ditimbang dengan umatnya 100 orang, lebih hati Rasulullah. Timbang lagi dengan umatnya 1000 orang, lebih hati Rasulullah. Maka oleh malaikat, jika seluruh umatnya ditimbang dengan hati Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada umat, lebih hebat cinta Rasulullah daripada kita. Orang kaya habis dengan hartanya untuk cinta kepada Rasul, tidak ada bandingnya cinta Rasulullah kepada orang kaya itu. Pemuda dengan baca salawat tarbang habsi, tidak ada bandingnya cinta Rasulullah dengan pemuda. Ibu-ibu baca salawat kepada Rasulullah sampai tertidur, tidak ada bandingnya cinta Rasulullah kepada ibu itu. Maha cinta Rasulullah dari kita. Apanya artinya kita? Inilah yang perlu sedikit-sedikit direnungkan untuk timbulnya cinta kepada Rasulullah. Apa saja yang terhubung kepada beliau di dalam kita rangka peringatan Maulid misalnya, satu tujuan hati, hubungkanlah cinta kita kepada junjungan kita. Jangan tidak terhubung. Dan itu isi dari makna Allah mencipta hidup kita. Allah mencipta beberapa di dalam makna dunia ini. Ada dicipta Allah malaikat, ada dicipta Allah jin, ada dicipta Allah manusia, ada dicipta Allah binatang. Tapi Allah milih malaikat hanya untuk beribadah kepada Allah. Dikasih ilmu saja dia tidak bisa, dikasih pertanyaan tidak bisa jawab dia, karena dia hanya satu tugasnya, beribadah kepada Allah. Dari itu di waktu Allah mencipta Adam, ditanyalah malaikat, subhanaka la ilma lana. Diciptalah iblis dan jin, mereka itu sangat luar biasa ahli ibadah kepada Allah. Hanya kesalahannya satu. Di waktu diperintah Allah sujud ke Adam, iblis menolak dengan kesombongannya.
Dia berkata, saya dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Maka dilaknat oleh Allah. Dipilihlah oleh Allah untuk seseorang yang maknanya akan menjadi kekasih Allah, dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, Allah cinta kepadanya, ia cinta kepada Allah. Manusia. Kita ini seperti orang ada makna, banyak kesalahan. Pekerjaan tidak semuanya bersih seperti malaikat, tapi Allah pilih kita. Allah tentukan memilihnya di antara seluruh manusia adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia, bukan malaikat, bukan jin. Itulah Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah memberi nikmat kepada orang mukmin, Allah utus satu rasul dari jenis mereka manusia. Anugerah besar manusia ini dicipta oleh Allah untuk beribadah, mengenal Allah, mencintai Allah, dicintai oleh Allah, ridha pada Allah, diridhai oleh Allah. Tidak ada bandingnya dengan malaikat. Ternyata satu wajahnya yang dipandang oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Kita memperingati kelahiran beliau agar tahu siapa kita, siapa Rasulullah. Agar supaya tahu kita jangan melempati pengalaman, pengrasaan, hayalan apapun melebihi daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada bagaimana saja martabat seseorang. Di dalam Quran ada 3. Pertama, dipilih Allah sabiqun. Yang kedua, ashabul yamin, ashabul maimanah, ashabul shimal, ashabul mas'amah. Itu di luar pilihan Allah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah pimpinan orang yang sabiqun. Siapa orang yang sabiqun? Orang yang mendampingi perjuangan beliau, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menyebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhu wa radu anhu. Orang yang terdahulu dalam perjuangan Islam, al-awwalun minal ansar orang Madinah, muhajirin orang Makkah, radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka. Sangat tingginya derajah mereka. Tetapi imam siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih lagi oleh Allah ashabul maimanah, ashabul yamin. Siapa pimpinannya? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini agar supaya kita jangan merasa punya jasa kepada Rasul, tapi Rasulullah yang berjasa kepada kita. Seolah kita inilah pejuang-pejuang Islam, tetapi Rasulullah yang sebenarnya memang pejuangnya. Seolah kita ahli ibadah, seolah kita ahli ilmu, seolah kita cendekiawan, apa saja, seluruhnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bisa melebihi beliau.
Inilah untuk memperingati kita. Perlunya ada peringatan-peringatan semacam ini untuk agar supaya umat Rasulullah sadar diri, kembali kepada qudwahnya, kembali kepada pimpinannya, kepada junjungannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sabut saja, apa saja seluruhnya tidak ada bandingnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam satu riwayat hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan lidzati, saya cipta Nabi Muhammad itu untuk menjadi orang yang mengenal hajatku dan kekasihku. Wa khalaqtul khalqa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku cipta makhluk umatnya ini untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqtul asya, aku cipta seluruh yang ada di bumi. Bumi di dalamnya ada binatang, tumbuh-tumbuhan, air, api, angin, di Bani Adam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jasa Rasulullah kepada kita. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan beliau. Ya Rasulullah, kapan sampean diangkat oleh Allah menjadi nabi? Rasulullah menjawab, Adam belum lagi dibentuk tanahnya, Rasulullah sudah duluan diangkat menjadi nabi dan rasul. Seluruh para rasul yang para anbiya satu jumlahnya 124.000, para rasul 313. Dikumpullah mereka semua. Kemudian Allah melakukan satu perjanjian kepada mereka. Allah memberi mereka membuah dan seluruh kitab-kitab Allah. Jikalau mereka bertemu dengan seorang laki-laki, seorang nabi yang Allah tentukan, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib semuanya beriman dengan Rasulullah dan membantu perjuangan Rasulullah. Seluruhnya qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Penyaksian ini tercantum dalam Quran. Allah belum lagi adanya yang namanya kehidupan, masih ada dalam ruh para anbiya, ruh para rasul, disuruh beriman dengan Nabi Muhammad, menolong perjuangan Nabi Muhammad. Ini orang yang sudah ada titelnya Nabi dan Rasul. Bagaimana kita yang tidak punya titel ini? Apa sih titel kita? Hanya sekadar umat. Kita bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sudah wafat lebih daripada 1400. Apakah kita tidak terhubung dengan Nabi Muhammad? Apakah tidak menolong perjuangan beliau? Di mana letaknya diri kita menaruh di dalam kehidupan ini? Terbuai dengan pangkat, terbuai dengan harta, terbuai dengan janji, terbuai dengan angan-angan, apa seluruhnya? Apa artinya hidup? Kita semua dijanjikan oleh Allah umat Nabi Muhammad yang paling mulia di seluruh umat yang ada di muka bumi, karena wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibentuklah kita sebagai manusia sempurna, kita punya akal, dikasih oleh Allah ilmu, dikasih agama, karena seluruhnya
sebab junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa digunakan jadi apa saja. Silahkan kita sekolah, kuliah, apa seluruhnya, punya SS, sarjana, apa saja, tapi gunakanlah di dalam makna perjuangan. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kecil, bantulah orang yang tidak mengerti. Tolongilah orang yang tidak tahu jalannya. Beri kemudahan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat perjuangan Rasulullah kepada kita. Beliau diamanahkan oleh Allah sebagai seorang Rasul yang diperintah menyampaikan apa yang Allah perintah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apakah perjuangan Rasulullah mudah? Seperti kita hanya berkebun gitu, tanam kebun, kasih pupuk, jaga kebunnya tumbuh, punya buah. Tidak. Apakah seperti pedagang beli barang kemudian dijual, tawar menawar, untung, selesai? Tidak. Perjuangan Rasulullah penuh tantangan. Harta beliau habis untuk perjuangan. Waktu beliau habis untuk perjuangan. Bahkan nyawa beliau ingin dibunuh. Padahal perjuangannya untuk kita. Jikalau tidak ada Rasulullah, mungkin kita tidak tahu tata cara bagaimana bermasyarakat, bagaimana yang tua menghormati yang muda, bagaimana yang tidak tahu belajar kepada orang yang tahu, bagaimana bersifat amanah, bagaimana seseorang di dalam hidup ini agar supaya yang disampaikan, yang dikerjakan, yang dikatakan semuanya membawa kepada kebahagiaan, kedamaian di dalam kehidupan. Tidak bisa kalau tidak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita, selesai beliau umur 63 tahun memperjuangkan Islam. Untuk kita, sampailah ke kita. Di akhir umurnya beliau menyebut kita ummati, ummati. Karena kecintaan beliau kepada kita. Di mana ada orang sakit menggandang orang lain, orang sakit bagi dia pengaruh. Ya pasti, bagaimana saya agar sembuh, saya agar panjang umur. Rasulullah tidak. Ummati, ummati, ummati. Asalah, asalah, asalah. Kecuali akhir daripada rahasia kehidupan Rasulullah, beliau menyebut satu ma'rifat rafiqil a'la, ketuhanan yang maha tinggi dan agung. Bagaimana satu riwayat di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal yang dibangkit daripada alam kubur adalah Rasulullah. Apa yang dipertanyakan oleh Rasulullah kepada Jibril? Aina ummati? Di mana umatku? Siapa ada yang cinta seperti ini kepada kita? Abah kita mungkin cinta di waktu kita bisa menjadi orang baik. Begitu kita berbuat kesalahan, abah kita mungkin mengusir kita. Kita menjadi pejabat, diagungkan oleh masyarakat karena kita baik. Suatu saat kita punya kesalahan, seluruh masyarakat menghina kita. Seorang tua yang susah di dalam hidupnya dengan ia punya anak, tetapi lama hidup dengan sakit, bergelimang dengan kesusahan. Mungkin anaknya durhaka padanya. Tapi tidak dengan Rasulullah. Berapa orang yang tidak salah, tapi Rasulullah tetap mengakui umat beliau. Salamah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Berapa banyak orang yang tidak berpuasa, tapi Rasulullah tetap mengakui umatnya.
Karena diberi oleh Allah selama kita masih ada kata waktu at-taubah. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya punya kesalahan dan seluruh bisakah terhapus kesalahan saya?" Rasulullah menjawab, "Bisa dengan kata at-taubah." Rasulullah mesti tahu kepada semuanya, kalau Allah tutupi kesalahan kamu, jangan kamu buka. Cukup dengan tutupan Allah, kamu minta ampun dan bertobat kepada Allah, walaupun dia besar-besar. Tidak diserahkan diri untuk dibunuh, tidak ada diserahkan diri untuk, dan seluruhnya. Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Yang terjadi di zaman beliau semuanya dengan makna mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah dengan ada wujud saksi. Karena sangat cintanya kepada umat. Beliau bersabda, "Syafaati li ahli al-kabairi min ummati." Saya yang menolong umatku yang berbesar-besar. Tidak ada pemimpin seperti ini. Kalau sudah kita punya kesalahan, kita akan ditendang. Tapi Rasulullah tidak, beliau tetap merangkul kita. Coba kita lihat di dalam perjalanan kita, di waktu mau melewat Shiratal Mustaqim, Rasulullah di samping berdoa, "Ummati, ummati, ummati." Di waktu kita bertimbang amal, Rasulullah di samping, karena Rasulullah penyaksi kita. Kadang ditambah beliau dengan kebaikan-kebaikan yang dari beliau diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Baratlah timbangan kebaikan umatnya dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kita tidak menghubungkan diri kita ini kecintaan kepada Rasulullah? Beliau sangat cinta kepada kita. Karena sangat cintanya kita Rasulullah, ternyata dalam diri kita ada mengandung rahasia beliau. Kulit ini bisa menyambung karena mengandung rahasia Rasulullah. Di dalamnya ada daging, tidak buruk daging ini kan ada mengandung rahasia Rasulullah. Darah tidak baku kan ada mengandung rahasia Rasulullah. Barasa hidup karena mengandung rahasia Rasulullah. Dalam diri kita ini ada dicipta Allah hubungan kita dengan Rasulullah tanpa kita tahu. Kalau tidak ada Rasulullah, labur hancurlah menjadi debu badan. Kalau tidak ada Rasulullah, maka tidaklah hidup kita di dunia ini. Itulah yang disebut dengan Latifatullah, rahasia Allah dengan nama Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan kita. Ini tidak ada harus laki-laki, tidak ada harus perempuan. Sabda Rasulullah, "Ana minallah wal mu'minun minni." Saya dari Allah, orang mukmin dari saya. Ini tidak dipisah dengan sebab mati, tidak dipisah dengan sebab lupa, tidak bisa dipisah dengan sebab tidur, tidak bisa dipisah dengan sebab apapun. Karena minni, dari aku. Bagaimana kita mau memisahnya sedangkan kita dari min nurihi, daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya pada zahir jasmani dan pada diri rohani. Itu perlu dibayangkan supaya jangan merasa saya cinta kepada Rasul. Tidak seperti itu. Sebenarnya yang cinta Rasulullah kepada kita, bukan kita cinta kepada Rasulullah. Bagaimana orang besar yang ia punya pangkat Habibullah, nomor satu, tidak ada yang lainnya. Jibril di bawah beliau, para anbiya di bawah beliau. Bagaimana kita yang utur ini? Hanya salat 5 waktu amalan kita, puasa bulan Ramadan. Kalau ada harta kita berzakat, kita bisa puasa, berangkat haji. Apa amaliyah yang kita kerja? Tidak ada nilai diri ini, sangat rendah nilainya. Tetapi
terhubung keagungan Rasulullah kepada diri kita. Inilah makna memperingati hari kelahiran Rasulullah. Di dalamnya ada kata mahabbah. La yu'minu ahdukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi auladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Muttafaq wa Muslim. Tidak sempurna cinta seseorang, tidak sempurna iman seseorang kepada Allah. Iman isinya cinta. Bagaimana seseorang mau percaya kalau dia tidak cinta? Bagaimana seseorang beribadah kepada Allah, labur hancur fana dirinya kepada Allah kalau tidak ada cinta? Tidak bisa. Al-iman al-mahabbah. Ada beriman seseorang orang mukmin kalau ia tidak mencintai saya oleh Rasulullah lebih daripada dirinya, lebih daripada hartanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada seluruh manusia yang ada. Bagaimana? Karena kita melihat ternyata cintanya Rasulullah itu yang ada pada diri kita. Kita bawalah cinta Rasulullah ini untuk menghadap kepada Allah. Hidup dengan sebab cintanya Rasulullah, menghadap kepada Allah dengan cintanya Rasulullah. Jangan beribadah karena ditakuti dengan neraka, takutan disiksa, apa seluruhnya. Padahal Allah maulah kita untuk dicintai. Untuk kanzan mahya, akuasanya oleh Allah Ta'ala seperti perbandaran yang tertutup, tidak bisa dikenal. Tidak ada satupun yang tahu bahwa pencipta hanya satu wujud, Allah. Aku menghendaki supaya bisa dikenal. Fakhalaqtul khalqa, penciptalah manusia yang bernama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Di waktu hamilnya sudah meriah disambut oleh ahli samawat, penghuni langit, penghuni bumi, seluruh Asia menyambut Rasulullah. Sampai aras istana mahliga yang sangat mulia berguncang hanya di waktu Rasulullah dikandung. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam period yang muktamad, malam hari sebelum subuh tersahur malam, tidak siang, kaul yang muktamad. Karena hilafiyah mereka mengatakan siang hari, mengatakan malam hari. Terbit fajar siang hari, sebelum terbit fajar malam hari, dan muktamadnya malam hari. Bagaimana kelahiran Rasulullah SAW? Kelahiran beliau dalam keadaan keluar daripada ibunya sujud. Isyaratlah Rasulullah ke langit. Ada riwayat bersinlah Rasulullah, maka seluruh malaikat menjawab bersin Rasul dengan ya rahamukallah. Alhamdulillah Rasulullah mempercontohkan perjalanan manusia itu ada unsur abah dan ibu. Kita abah dan ibu. Unsur ini agar supaya bisa menjadi percontohan bahwa ibu-ibu itu harus diangkat. Karena dari ibu semuanya orang-orang besar lahir. Tapi itu ibu tidak bisa kalau tidak ada laki-laki. Dari dua martabat ini Islam mengangkat ibu, karena ibu itu ketinggalan di dalam martabat perjalanan hidup. Sampai Rasulullah menyatakan saya diberi cinta kepada masalah dunia. 3, pertama harum-haruman, kedua perempuan, istri-istri beliau. Ini beliau mengangkat perempuan, maknanya ternyata dakwah Islam. Setelah seseorang mengerti tentang cinta kepada Rasulullah, kita semua harus sama sejajar di dalam makna kehidupan.
Kalau laki-lakinya makan, ibunya harus makan. Kalau lakinya berpakaian, ibunya harus berpakaian. Ini di dalam kehidupan kita. Islam yang mengangkatnya. Dulunya perempuan hanya dijadikan budak. Dijadikan orang-orang menghibur. Tapi Rasulullah yang mengangkatnya. Maknanya bagaimana tidak cinta dan tidak berterima kasih kepada Rasulullah. Jikalau tidak ada Rasulullah, ibu-ibu ini tidak akan ada. Karena pengangkatan dari Rasulullah, percontohan dari Rasulullah. Tidak ada yang berani punya istri 9 di waktu wafatnya. Hanya Rasulullah yang berani. Beliau mengangkat semuanya orang tua yang sudah janda-janda, hanya satu yang perawat, Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya semua janda. Apa isinya? Perjuangan Islam mengangkat ibu-ibu. Itu perlu maknanya. Lalu ibu-ibu itu perlulah menghubung kepada Rasulullah. Perlu bersyukur. Karena terbanyak dilihat oleh Rasulullah permasalahan itu dari ibu. Dilihatlah di dalam api neraka terbanyak ibu-ibu. Rasulullah mengajarkan, kamu maulah agar ibu-ibu itu tunduk kepada kamu, ya taat kepada suaminya. Oleh Rasulullah jangan terlalu banyak berikan pakaiannya. Ibu-ibu tahu kalau banyak pakaiannya maunya jalan aja. Ada mau lagi bermasak. Itu kuncinya. Jangan tapi ditukarkan baju. Hanya sopan berjalan, baju udah bagus. Jam 10 lewat sudah. Nah, lebihan jam. Jadi isinya kita kembali peringatan maulid Rasulullah, isinya bagaimana hati jiwa kita agar supaya terhubung dengan cintanya Rasulullah kepada kita. Ikutilah sunnahnya. Mulut kita dirubah dengan baca tasbih, dengan berzikir, dengan baca Quran, agar supaya terlihatlah apa yang dikerja oleh Rasulullah dalam diri kita. Karena kecintaan itu harus ada tandanya. Ini aja sekadar ulun minta halal minta ridha pada sampian keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua. Mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, lapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita. Semoga diberi Allah cinta di hati kita kepada Rasulullah, cinta di hati kita kepada Allah, cinta di hati kita kepada para aulia-aulia Allah, cinta di hati kita kepada sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.